Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Sekarang kita mau ke laundry. Habis dari laundry kita ke mukbang di mana? Di Pantai Sanur. Oke. Baru ke Pasar Sukawati, oleh-oleh. Baru besok kita check out dari Bali ke Surabaya. Bye bye, saksikan terus. Assalamualaikum. Kalau kamu lagi liburan ke Bali, khususnya ke area Sanur, ada satu kuliner legendaris yang wajib banget kamu cobain. Namanya mukbang. Mukbang ini bukan restoran baru, tapi justru salah satu tempat makan paling ikonik di Bali. Berdiri sejak tahun 1941, mukbang dikenal dengan menu yang super sederhana, tapi rasanya bikin nagih. Lokasinya ada di Pantai Sanur, nggak jauh dari bibir pantai. Jadi setelah main pasir atau jalan santai di pinggir laut, kamu bisa langsung mampir buat makan. Uniknya, di mukbang ini nggak ada menu pilihan. Iya, kamu datang, duduk, dan langsung disajikan satu paket menu yang sama untuk semua orang. Dalam satu porsi, kamu bakal dapetin ikan goreng, sup ikan khas mukbang, nasi putih dan sambal pedas khas Bali. Ikan yang dipakai biasanya ikan laut segar. Digoreng kering di luar, tapi masih juicy di dalam. Rasanya gurih, tanpa tepung. Jadi rasa ikannya masih sangat terasa. Lalu ada sup ikannya. Ini nih yang jadi ciri khas mukbang. Kuahnya bening tapi kayak rasa, gurih, sedikit pedas, dan ada aroma rempah Bali yang khas. Disajikan panas, cocok banget dimakan bareng ikan gorengnya. Sambalnya juga nggak main-main. Pedasnya nampol, khas Bali, tapi justru itu yang bikin makan jadi makin nikmat. Suasana di mukbang ini juga sederhana banget, nggak mewah, nggak fancy, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Ramai, cepat, dan penuh cerita, dari wisatawan lokal sampai mancanegara. Harga satu porsinya juga masih tergolong ramah di kantong, apalagi dengan rasa dan sejarah yang ditawarkan. Makan di mukbang itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal pengalaman. Pengalaman makan kuliner legendaris Bali di dekat pantai, dengan cita rasa yang konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kamu ke Bali dan lagi main ke Sanur, pastiin mukbang masuk ke list wajib kamu ya. Karena ke Bali rasanya belum lengkap kalau belum makan mukbang. Hai. Sekarang kita lanjut ke Pantai Sanur. Di sini banyak jajanan yang gak kalah enak dan viralnya loh ya. Beli makanan, udah free duduk di tempat depan dan langsung view laut yang cantik. Tinggal siapin kamera dan memori untuk foto-foto yang banyak deh. Ini kita mesen pizza dan kopi sambil ditemani laut pantai yang cantik sekali. Kalau yang doyan pizza ini, recommended banget ya. Ya udah. Oke, sekarang sudah ada di Pantai Sanur ya. Pantai Sanur sekarang habis makan dari mukbang, sekarang ke Pantai Sanur ngopi-ngopi, makan pizza ya. Sekalian lihat pantai. Oke, itu aja dulu. Kita lihat. Di tengah panasnya Pantai Sanur, ada satu cara paling simpel buat bikin suasana jadi lebih nikmat. Es krim gelato. Sambil jalan santai di pinggir pantai, angin laut yang sejuk ketemu manisnya gelato yang lembut. Sensasinya bener-bener pas buat nemenin liburan. Tekstur gelato ini halus, creamy, dan rasanya lebih ringan dibanding es krim biasa. Setiap sendoknya langsung meleleh di mulut, bikin segar seketika. Pilihan rasanya juga beragam, dari coklat yang rich, vanila yang lembut,
sampai rasa buah yang fresh dan ringan. Tinggal pilih sesuai mood liburan kamu hari ini. Menikmati gelato di Pantai Sanur itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal momen. Laut biru di depan mata, pasir pantai di kaki, dan senyum kecil karena es krim dingin di tangan. Sederhana, tapi justru itu yang bikin liburan terasa lengkap. Pantai Sanur, gelato, dan suasana santai Bali. Kombinasi kecil yang bikin pengen balik lagi. Coba komen, siapa yang suka es krim? Panasnya pantai, cocoknya ditemani gelato dingin ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita posisi ada di Pasar Seni Guang Sukawati. Oke, kita lihat aja nih di sini ada apa aja dari pintu masuk ya. Kalau bicara soal aleh-aleh khas Bali, satu tempat yang hampir selalu masuk daftar wajib adalah Pasar Seni Sukawati. Pasar ini sudah lama dikenal sebagai pusat kerajinan dan souvenir Bali, baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Begitu sampai di area pasar, suasananya langsung terasa berbeda, ramai, penuh warna, dan hidup. Dari kejauhan, deretan kios sudah memamerkan berbagai produk khas Bali yang menggoda mata. Di Pasar Seni Sukawati, kamu bisa menemukan hampir semua jenis oleh-oleh. Mulai dari kaos Bali, kain pantai, sarung, dress, tas anyaman, hingga kerajinan tangan seperti patung kayu, topeng, lukisan, dan hiasan rumah. Setiap sudut pasar seperti punya cerita sendiri. Ada kios yang menjual kain dengan motif tradisional Bali. Ada juga yang khusus menjual lukisan dan karya seni buatan tangan warga lokal. Salah satu ciri khas belanja di Pasar Seni Sukawati adalah tawar-menawar. Di sini, harga bukan patokan mati. Justru proses menawar itu jadi pengalaman seru tersendiri. Dengan senyum dan sedikit obrolan, seringkali kamu bisa dapat harga yang jauh lebih murah. Para pedagang di sini juga ramah dan sudah terbiasa melayani wisatawan. Banyak dari mereka yang dengan sabar menjelaskan jenis barang, bahan, bahkan filosofi di balik motif Bali yang mereka jual. Pasar Seni Sukawati juga jadi tempat yang pas buat berburu aleh-aleh dalam jumlah banyak. Banyak wisatawan yang belanja untuk keluarga, teman, bahkan untuk dijual kembali. Selain barang-barang besar, kamu juga bisa menemukan souvenir kecil seperti gelang, kalung, gantungan kunci, hingga aksesoris khas Bali dengan harga yang sangat terjangkau. Waktu terbaik datang ke Pasar Seni Sukawati biasanya pagi hari. Selain suasananya belum terlalu padat, pilihan barang juga masih lengkap. Dan proses tawar menawar seringkali lebih mudah. Meskipun ramai, suasana pasar tetap terasa hangat. Campuran suara pedagang, wisatawan, dan aktivitas jual beli justru menjadi bagian dari pengalaman wisata budaya Bali. Pasar ini bukan hanya tempat belanja, tapi juga tempat merasakan denyut kehidupan masyarakat lokal. Dari tangan para pengrajin inilah, budaya Bali terus hidup dan diteruskan. Jadi kalau kamu sedang liburan ke Bali dan ingin membawa pulang sesuatu yang benar-benar khas, Pasar Seni Sukawati adalah tempat yang wajib kamu datangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Krishna Oleh-oleh Bali. Di Kute. Nah ini Krishna Oleh-oleh Bali di Kute ya. Ini penampakannya. Oke, kita masuk dalam aja yuk, kita lihat-lihat aja. Mungkin nggak akan banyak bicara, kita footage saja. Oke. Kalau liburan ke Bali dan lagi cari aleh-aleh tanpa ribet, Krishna Oleh-oleh Bali Kuta jadi salah satu pilihan paling populer. Tempat ini dikenal sebagai pusat aleh-aleh modern yang lengkap, nyaman, dan mudah dijangkau dari area wisata. Begitu masuk ke Krishna, suasananya langsung terasa luas dan tertata rapi. Berbeda dengan pasar tradisional, di sini kamu bisa belanja dengan santai tanpa harus tawar-menawar. Rak-rak di Krishna dipenuhi berbagai macam oleh-oleh khas Bali. Mulai dari kaos Bali, pakaian pantai, tas, aksesoris, hingga kerajinan tangan dan hiasan rumah dengan desain khas Pulau Dewata.
Selain souvenir, Krishna juga terkenal dengan pilihan makanan dan camilan khas Bali. Ada pia, kacang Bali, pai susu, kopi Bali, coklat, sampai aneka jajanan kering yang cocok banget buat buah tangan. Salah satu kelebihan belanja di Krishna adalah harga yang sudah tertera. Jadi kamu nggak perlu bingung atau sungkan menawar. Tinggal pilih, ambil, dan bayar di kasir. Krishna juga menyediakan area yang luas, AC yang nyaman, dan parkiran yang besar. Cocok banget buat belanja rem-rem bareng keluarga, bahkan sambil bawa anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah waktunya pulang dari Bali menuju ke Banyuwangi. Sekarang pukul 4.45 pagi, subuhan. Nyampe di Banyuwangi perkirakan setengah 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan lancar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita posisi sudah sampai di Pelabuhan Gilimanuk, mau menyeberang ke Pelabuhan Ketapang. Saksikan terus. Bye-bye. Nggak boleh. Kendaraannya nyala. Sekarang kita lagi di kapal menuju Pulau Jawa tercinta. Selamat tinggal Bali. Selamat datang Jawa. Terima kasih atas momen berharganya. Aku doain penonton juga bisa kesini ya, amin. Di sela-sela waktu, yuk aku nggak pernah berhenti untuk ingatkan bagi muslim salat 5 waktu. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya ya. Siapa yang mabuk laut? Biasanya kalau mabuk laut karena perut kosong. Apa teman-teman ada pengalaman begitu? Coba kita komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai di Surabaya dan kita akan makan siang dulu nih di tempat ayam bakar Prima Rasa. Oke, lihat terus aja ya. Dadah. Di tengah padatnya kota Surabaya, Prima Rasa ayam bakar jadi salah satu pilihan makan yang selalu ramai pengunjung, dari keluarga, pekerja, sampai wisatawan yang lagi mampir ke Surabaya. Begitu sampai, aromanya langsung terasa. Aroma ayam bakar yang khas, dengan bumbu meresap dan sedikit sentuhan manis gurih, bikin perut langsung keroncongan. Ayam bakar di Prima Rasa ini dimasak dengan bumbu khas Indonesia. Dagingnya empuk, nggak kering, dan bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Saat digigit, rasa gurih dan manisnya langsung keluar. Proses pembakarannya juga pas, nggak gosong, tapi cukup untuk ngasih aroma bakar yang menggoda. Disajikan hangat, jadi makin nikmat dimakan langsung. Satu porsi ayam bakar biasanya disajikan lengkap dengan nasi putih, sambal, dan lalapan segar. Kombinasi sederhana, tapi selalu jadi juara. Sambalnya juga jadi pelengkap penting. Pedasnya pas, nggak berlebihan, tapi cukup buat ningkatin rasa ayam bakarnya. Tinggal dicocol. Suapan demi suapan langsung habis tanpa sadar. Suasana tempat makannya juga nyaman. Cocok buat makan santai bareng keluarga atau sekadar isi tenaga sebelum lanjut perjalanan. Pelayanannya cepat, jadi nggak perlu nunggu lama. Yang bikin Prima Rasa ayam bakar ini banyak disukai adalah rasanya yang konsisten. Dari dulu sampai sekarang, cita rasanya tetap terjaga, bikin pelanggan balik lagi dan lagi.